Suka. Edward dan Emily benar-benar serius memilih beberapa nama yang berpotensi untuk menjadi dokter yang akan merawat Daddy Outnall mereka. Keduanya melingkari banyak nama senior di Departemen Beda Saraf. Hanya nama Chelsea dari Dr. Fellow tahun kedua yang ada dalam daftar itu. Kedua anak ini masih berharap Chelsea mau menjadi dokter yang merawat Outnall. Selain menandai beberapa nama, mereka berdua juga mengambil gambar dari orang-orang yang mereka tandai. 1 jam mereka melakukan itu, lebih tepatnya Edward melakukannya sendiri. 30 menit setelah Emily terlelap karena kelelahan bermain tadi. Lucunya, Edward masih sempat-sempatnya mengatur posisi tidur Emily agar nyaman. Dia meletakkan kepala gadis kecil itu di atas pahanya dan memberikan selimut yang dia minta dari Farrell. Bahkan Jessica yang masuk ke ruang kerja suaminya terkejut melihat bagaimana Edward begitu perhatian pada Emily. "Sayang, apa menurutmu ada jodoh yang sudah ditentukan bahkan sejak pasangannya masih dalam bentuk janin?" bisik Jessica pada Farrell. Kalau aku melihat mereka berdua itu mungkin saja. Kita juga kan begitu sayang," bisik Farrell seraya memeluk pinggang istrinya. "Cak, dasar kau ini, itu kasus lain?" Kekeh Jessica. "Sama saja." Mana anak-anak?" tanya Farrell. "Sedang tidur di ruangan mereka," ucap Jessica yang dianggukkan oleh Farrell. Keluarga itu memiliki ruangan khusus yang dijaga ketat, bahkan masuk ke sana saja harus melalui jalan rahasia. "Paman, aunty ini sudah selesai," ucap Edward dengan pelan namun masih bisa didengar oleh keduanya. Farrell menghampiri Edward dan mengambil kembali buku besar itu. "Apa cukup?" tanya Farrell. "Cukup, Paman, terima kasih atas bantuannya," ucap Edward. "Sama-sama, Nak. Lalu sekarang kamu bagaimana? Emily sedang tidur?" ucap Farrell. "Apa kami masih boleh di sini sebentar lagi sampai baby bubu bangun, Paman?" tanya Edward dengan sopan. "Tentu saja boleh, Nak," ucap Farrell sambil tersenyum bangga dengan anak kecil yang sangat sopan itu. Didikan Diandra benar-benar tertanam dalam diri bocah itu. "Terima kasih, Paman, Aunty," ucapnya sambil tersenyum. "Kamu mau sesuatu, Nak?" tanya Jessica sambil melihat beberapa cemilan. Gak usah, Aunty, Edward mau tidur juga." Ngantuk banget," ucapnya sambil meletakkan kepalanya di sisi sofa dan menutup matanya. Mungkin karena benar-benar lelah, anak itu langsung saja terlelap dengan posisi duduk dan Emily kecil ada di pahanya. Farrell menunggu beberapa menit sebelum memindahkan mereka berdua. Jessica menyiapkan tempat tidur yang bisa dibongkar pasang yang biasa dipakai oleh Farrell. "Sayang, taruh di sini saja," ucap Jessica. "Baiklah," ucap Farrell. Kedua anak itu pun dipindahkan ke atas tempat tidur dan diberi selimut. Mereka akan lebih nyaman tidur di ruangan itu karena tak ada suara berisik. Hari pun berlalu. Outnall masih saja belum menentukan siapa dokter yang akan mengoperasinya. Malam berganti menjadi pagi dan jam terus berjalan. Siang hari di rumah sakit Ken Rose, tampak 2 anak kecil berlarian masuk ke dalam rumah sakit bersama Diandra dan Pasco. David sedang di jalan dari kantor dan Joy sedang mengurus putranya yang tiba-tiba saja rewel dan menolak pergi ke rumah sakit karena tidak suka bau obat. "Edward, Emily, jangan lari-lari, Nak," teriak Pasco. Gak apa-apa, Uncle, kita pelan-pelan kok," suruh kedua bocah yang tampak girang itu. "Haduh, mereka berdua memang benar-benar aktif. Maklum saja, Kak, aku saja dibuat heran dengan sifat mereka yang persis sama itu," ucap Diandra sambil geleng-geleng kepala. "Namanya juga anak-anak, Dik. Mereka harus menikmati masa-masa ini. Jangan sampai mereka mengalami apa yang kita alami dulu. Aku tak mau mereka tidak memiliki kenangan apapun di masa kecil mereka, Diandra," ucap Pasco mengingat dirinya yang dulu tak punya masa kecil yang bahagia. Diandra terenyuh, dia menggandeng tangan kakak laki-lakinya. "Kakak benar, biarkan mereka menikmati masa emas di hidup mereka. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita sebagai orang tuanya perlu mengingatkan mereka tentang apa yang benar dan apa yang salah," ucap Diandra. "Wah, adik kakak semakin dewasa ya," ucap Pasco seraya menepuk kepala adiknya. Meski sudah berumah tangga, hubungan kakak beradik itu semakin hari semakin erat. Mereka ingin menebus semua waktu yang hilang yang tidak mereka lewati bersama di masa lalu. Mereka semua masuk ke dalam ruangan kamar inap Outnall. Sampai saat ini, Outnall masih dirawat dengan menggunakan obat-obatan dan terapi ringan, meski tidak terlalu berpengaruh pada tubuhnya. "Daddy," seru kedua bocah kecil itu sambil berlari menghampiri Daddy Outnall mereka dengan senyuman manis seperti biasa, namun kali ini mereka lebih semangat dari biasanya.
Wah, anak-anak Dedi datang ya, udah selesai sekolahnya. Gimana tadi di sekolah, semua baik-baik saja kan? Apa pelajarannya sulit? Tanya Outnal. Gak sulit, Dedi, Emily bisa jawab semua pertanyaan gurunya, celutuk Emily. Wah, hebat, kalau abang? Tanya Outnal. Semalam mereka sudah berbaikan dan semua itu karena Chelsea yang menjelaskan keadaan Outnal sebenarnya. Abang juga lancar kok, Dad. Dedi gimana? Kapan operasinya? Jangan terlalu lama, nanti Dedi makin sakit, ucap Edward yang duduk di berangkar Dedinya bersama Emily. Dedi masih memikirkan siapa yang akan merawat Dedi, nak, ucap Outnal. Apa boleh abang kasih saran? Tanya Edward. Mendengar hal itu membuat para orang dewasa menatap bocah itu dengan tatapan heran. Saran? Apa kamu tahu siapa yang cocok, sayang? Tanya Outnal dan Edward menjawabnya dengan anggukan kepala. Iya, Dedi. Sebentar. Edward mengambil ponsel yang dibelikan Outnal padanya. Ponsel yang dipakai untuk situasi darurat. Ini ada daftar dokter bedah saraf, semuanya senior dari departemen itu. Tapi abang dan baby bubu pengen auntie ini yang operasi Dedi, ucap anak itu sambil menunjuk foto Chelsea. Dokter Chelsea? Dari mana kamu tahu, nak? Dan daftar ini? Outnal terlihat bingung. Abang minta bantuan sama paman Paral. Terus abang dan baby bubu kemarin sore berbincang sama auntie dokter. Katanya auntie sembuh karena Dedi yang diselamatkan. Karena penjelasan auntie juga abang jadi gak salah paham lagi sama Dedi. Jelas anak itu. Outnal terkejut namun tak menunjukkan ekspresi berlebihan. Benarkah? Lalu apa kalian sudah tanyakan pada auntie itu? Tanya Outnal yang seolah tahu apa yang dilakukan anaknya. Sudah, jawab mereka berdua dengan wajah murung. Lalu masalahnya? Tanya Outnal seraya menaikkan sebelah alisnya menatap mereka berdua. Auntie dokter menolak Dedi. Katanya auntie gak mau. Dan masih banyak dokter berbakat lainnya. Selain itu auntie juga udah dikeluarkan dari departemen beda saraf. Jadi ya gitu deh, ucap Edward dengan wajah lesu. Padahal auntie itu sepertinya baik loh, Dedi. Auntie itu pasti bisa bantuin Dedi, celutuk Emily. Dari mana kamu tahu kalau dia baik, nak? Tanya Dianra yang juga turut mendengarkan. Emily pernah lihat auntie dokter menolong anak-anak yang terjatuh di jalan, terus menolong kucing, terus ngasih hadiah sama orang lain. Emily suka sama auntie dokter. Abang juga kan? Tanya Emily. Abang suka. Dokter itu baik, bicaranya juga lembut, harum jeruk juga, cantik lagi. Tapi auntie gak mau bantuin kita, ucap Edward dengan wajah murung. Jadi apa boleh auntie yang mengobati Dedi? Abang yakin auntie pasti bisa sembuhkan Dedi, pinta anak itu. Menurut Dedi,